tadi adalah kondisi bagi pembaca dalam adab membaca Al-Quran secara lahir, ya secara zahir, secara tampak. Yang pertama kondisi membaca, yang kedua fi miqdaril qiraah, yaitu dalam kadar qiraah, dalam kadar bacaan atau dalam ukuran bacaannya. Kita lihat langsung walil qurra'i. Nah, ini jangan salah baca, walil qurra'i, dan bagi pembaca, jamak min qari, qari'un, qari'ani, qurra'un, walil qurra'i, dan bagi para qari, para pembaca Al-Qur'an, adatun mukhtalifatun, kebiasaan-kebiasaan yang bervariasi atau berbeda-beda, ya. Fil istiksari, dalam banyaknya, wal ikhtisari, dan dalam sedikitnya. Faminhum, maka dari mereka, man yahtimul Qur'an, ada yang khatam Al-Qur'an fil yaumi wal lailati marrotan, ada yang khatam Al-Qur'an dalam satu hari satu malam. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, marrotaini, dua kali khatam. Wantaha ba'duhum, dan sampai lebih-lebih ba'duhum, sebagian dari mereka, ila salasin, tiga kali khatam. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man yahtimu fi syahri marrotan. Nah, ini mungkin kita ya, satu bulan satu kali, ini sudah lumayan. Dan sebagian dari mereka, man yahtimu, yang khatam dalam satu bulan, marrotan, satu kali, berarti satu hari baca satu juz. Wa aula ma yarji'u ilaihi fit takdirat qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana fi aqalli min thalathin lam yafqahu. Dan yang lebih utama atau yang lebih diutamakan, ma yarji'u ilaihi, apa yang menjadi rujukan atau menjadi marji' dalam takdir atau dalam hitungan, dalam perkiraan pembacaan Al-Qur'an, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fi aqalli, pada sedikitnya, min salasin, dari tiga, lam yafqahu. Ini perlu pemahaman lebih mendalam lagi hadis ini ya. Artinya dalam membaca Al-Qur'an ini tidak boleh terlalu cepat. Ya, tidak boleh terlalu cepat. Maksudnya, saya bacakan maksudnya saja, kalau dibaca per lafaz ini agak rumit memang hadis ini. Jadi seperti yang saya katakan, di kitab ini terdapat banyak hadis, banyak sekali yang memang tidak mudah untuk memahaminya ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini ya perlu pemahaman makna maksud ya, makna murad. Wa dzalika li anna ziyada alaihi tamna'u tartil. Jadi maksud dari man qara al-Qur'an fi aqalli min salasin lam yafqahu, ini maksudnya barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam sedikit atau dalam lebih sedikit daripada 3 menit atau tiga waktu, di sini maksudnya ya, jadi mengandung makna penafsiran yang luas. Lam yafqahu, tidak bisa difahaminya. Di anna ziyadah alaihi, karena kalau lebih sedikit daripada 3 menit atau tiga waktu, tamna'hu tartil, tidak bisa membaca dengan tartil. Artinya di sini anjuran untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil ya, dengan dibaca dengan tepat ya, panjang pendeknya, kemudian dibaca dengan tenang, tidak terburu-buru. Artinya juga
dibaca dengan keadaan yang tenang. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan telah berkata Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha, lamma sami'at rajulan yahdharul Qur'ana hadran inna hadza ma qara'al Qur'an wala sakata. Jadi ketika membaca Al-Quran dengan terburu-buru, lama ketika mendengar seorang laki-laki yahdharul Quran, hadaron membaca Al-Quran dengan terburu-buru, dengan cepat-cepat. Inna hadza, sesungguhnya ini maqara Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, wala sakata, dan juga tidak sedang diam. Artinya sia-sia. Jadi kalau membaca Al-Quran terlalu cepat dan tidak ada tartil, artinya tidak membaca dengan tartil, itu dianggap kurang afdol lah ya. Tetap dianggap membaca tapi kurang afdol. Wala sakata. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an ayyahtimal Qur'ana fi kulli sab'in. Fi kulli sab'in atau fi kulli usbu'in. Nah, di sini baru kita dijelaskan takdir atau perkiraan afdolnya membaca Al-Quran itu 1 minggu 1 kali khatam ya. Ini yang afdol ya, karena tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat memang ya mengurangi tartilnya, artinya mengurangi fadilah bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Jadi Nabi pernah menyuruh Sayyiduna Abdullah ibnu Umar, sahabat Abdullah ibnu Umar, untuk menghatamkan Al-Quran fi kulli sab'in ya, dalam setiap 7 ini maksudnya 7 hari, artinya usbu. Jadi kata usbu'un, pernah dengar kata usbu ya? Usbu itu memang diambil dari kata sab'un, artinya sab'atu ayyam usbu'un ya, usbu'un 1 minggu fi kulli sab'in. Wa kadzalika kana jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum yahtimuna al-Qur'an fi kulli jum'atin. Maka di dalam tradisi sahabat ya, jama'atun minas sahabah, beberapa sahabat, kumpulan-kumpulan dari sahabat radhiyallahu anhum yahtimuna al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an fi kulli jum'atin, dalam setiap hari Jumat. Dari Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 7 hari ini khatam 1 kali ya. Ya bisa diatur, mungkin 1 hari 5 juz gitu kan. 1 hari 5 juz, satu hari berapa juz, sampai 30 juz selesai dalam 1 minggu. Ka Utsman ya, seperti sahabat siapa namanya, Utsman bin Affan, Zaid ibnu Sabit, wa ibnu Mas'ud, wa Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhum. Ini yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu 1 kali ya, 1 Jumat 1 kali. Fafil khatami arba'u darajat. Nah, maka di sini Imam Ghazali juga membagi dalam khataman atau dalam menghatamkan Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Arba'u darajat, ada 4 tingkatan. Fafil khatami, dan dalam menghatamkan Al-Quran arba'u darajatin, ada 4 derajat, ada 4 tingkatan. Al-khatmu fi yaumin wa lailatin. Jadi menghatamkan dalam 1 hari 1 malam. Waqad karahahu jama'atun, akan tetapi ada beberapa ulama yang memakruhkan ya, karena tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah disebutkan tadi, kalau terlalu cepat mengulangi istilahnya tartilnya, mengurangi tadabburnya. Makanya Rasulullah bersabda lam yafqahu, artinya tidak bisa difahami dengan baik gitu kan.
Kecuali memang orang Indonesia kadang memang nggak paham kan. Baca Al-Quran ya, banyak orang hafid Al-Quran itu memang nggak paham Al-Quran gitu kan, sehingga memang ya ngambil pahala bacaan aja, nggak ngambil pahala apa namanya tadabbur, atau nggak ngambil pahala tartil gitu kan. Maka ada beberapa yang mengatakan itu makruh. Wal khatam fi kulli syahr wal khatam fi kulli syahr, dan khatam dalam setiap bulan. Wal khatmu fi kulli syahr, dan khataman di setiap bulan. Ini biasanya ada istilah one day one juz gitu. Satu hari satu juz, itu menjadi satu bulan khatam satu kali gitu kan. Jadi kulla yaumin juz'un, kulla yaumin setiap hari satu juz, min salasina juz'an, dari 30 juz. Jadi yang apa namanya menerapkan one day one juz ini ya rujukannya ini ya kitab Ihya Ulumuddin, one day one juz ini. Satu hari apa namanya satu hari satu juz dari 30 juz. Wa ka'annahu mubalaghatun fil iktisar kama annal awal mubalaghatun fil istiksar. Ya seakan-akan yang 30 hari satu kali khatam, satu bulan satu kali khatam, mubalaghatun fil iktisar. Ya, mubalaghatun fil iktisar itu dianggap sependek-pendeknya. Jadi kalau dalam Ihya ini one day one juz ini sependek-pendeknya gitu kan. Kama annal awal mubalaghatun fil istiksar, sebagaimana satu hari satu kali khatam itu dianggap apa namanya lebay. Cepat sekali. Satu hari satu malam itu khatam itu dianggap lebay gitu. Jadi yang pertama dianggap paling sedikit, ya maksudnya yang one day one juz itu satu hari satu juz itu dianggap sedikit. Ya, kalau yang satu hari satu malam dianggap memang terlalu kebanyakan gitu, fil istiksar. Wa bainahuma darajatani mu'tadilatani, dan di antara keduanya ada derajat yang sedang, mu'tadilatani. Ihdahuma fil usbu'i marratan wa tsaniyatu fil usbu'i marratain. Nah, di sini ada dua derajat, salah satunya yaitu dalam satu minggu satu kali khatam, itu artinya ngambil pertengahan. Kalau yang tadi kan dianggap paling sedikit gitu kan, tapi ini pada kondisi zaman dulu, pada kondisi salaf ya, pada kondisi ulama-ulama terdahulu. Kalau sekarang ini satu hari satu juz saja memang sudah berat sekali ya. Apalagi yang di luar, yang nggak di pondok itu susah sekali. Kalau di pondok insya Allah bisa ya, satu hari satu juz bisa ya. Nah, kalau gitu ditingkatkan yang di pondok, satu hari lima juz atau 4 juz gitu ya, supaya satu minggu bisa satu kali khatam, supaya satu minggu bisa satu kali khatam. Ya, fil usbu'i marrotan, atau wasaniyatu fil usbu'i marrotain, ya, atau di satu minggu 2 kali khatam, itu masih mending lah ya. Artinya orang tuh nggak cepat nian satu hari satu kali khatam, jadi cukup satu minggu 2 kali khatam, itu sudah ideal lah, takriban, kira-kira seperti itu. Minasulus, jadi sepertiga Al-Quran. Wal ahabbu ayyahtima khatmatan bil laili wa khatmatun bin nahar. Dan lebih dicintai untuk menghatamkan satu khataman di malam dan satu khataman di siang. Ya, ini istilahnya yang satu hari satu malam itu. Wa yaj'alu khatmatun bin nahar yaumal isnain fi raq'atail fajri aw ba'dahuma, dan menjadikan khatamannya di siang hari
pada hari Senin fi raq'atil fajri au ba'dahuma, ya, dalam 2 rakaat sholat fajar atau ba'dahuma atau setelahnya. Nah, ini memang kebiasaan di sana, memang suka baca Al-Quran ini panjang sekali ya. Dalam sholat subuh itu kadang saya pernah sholat subuh hampir 1 juz dibaca itu ya. Memang luar biasa kalau di sana ya, di Arab itu. Jadi baca sholat subuh itu ada lama sekali. Makanya enak sholat subuh di sini nih. Karena pendek-pendek, nggak ngantuk. Yang ngantuk itu apa namanya? Kalau di sana yang ngantuk betul-betul tidur itu. Jadi kalau siapa namanya yang suka ngantuk sini tuh. Jadi sholat subuh 1 juz itu sudah teler paling untuk kalian tuh. Jadi sudah delosor bener itu, sudah tidur beneran itu. Maka ya kalau subuh mohon bangun ya, jangan diusahakan diusahakan kuat gitu ya. Karena kalau di sana rata-rata 1 juz bacanya ya, atau bahkan lebih ini disebutkan kan. Dibaca 1 kali khatam itu dalam bacaan 1 rakaat itu setengah juz, 2 rakaat keduanya setengah juznya lagi gitu. Seperti itu. Wa yaj'al khatmu bil lailatul jum'ah fi raq'atil maghrib aw ba'dahuma, dan menjadikan khatamannya di malam Jumat fi raq'atil maghrib, di dalam 2 rakaat salat maghrib aw ba'dahuma, atau setelah salat maghrib salat ba'diyah ya. Nah, ini yang memang berat ini. Tidak semua bisa ngikutin. Yastaqbila awwalan nahari wa awwalal lail bi khatmatihi, untuk menyambut awal siang dan awal malam dengan khatamannya. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat alaihimussalam, baginya keselamatan, tusolli alaihi, bersolawat atau berdoa kepadanya, ingkanat khotmatuhu lailatan, ingkanat khotmatuhu lailan, apabila khatamannya malam hari, hatta yusbiha, sampai pada pagi hari, wa ingkana naharon, dan apabila siang, hatta yumsi, fatashmalu barakatahuma jami'ul laili wan nahari, maka mencakup keberkahannya ya, baik di semua malam dan semua siang. Ya, baik. Ini memang agak rumit ya, karena memang kita saja tidak nutut gitu loh untuk baca, untuk mengikuti amalannya ini tidak nutut gitu. Makanya saya skip saja supaya tidak terlalu berat mikirnya ini. Wa tafsilu fi miqdaril qiraati annahu in kana minal 'abidin as-salikin tariqul amal fala yanbaghi an yanqusa an khatmataini fil usbu. Maka secara lebih rinci dalam kadar atau dalam ukuran membaca, annahu sesungguhnya in kana minal 'abidin, termasuk orang yang ahli ibadah, as-salikin yang menjalani suluk dalam ibadah. Misalnya ini ahli tasawuf ya, ahli thariqah, termasuk salikin, thariqul amal, yang berada di dalam thariqah suatu amalan, fala yanbaghi, maka tidak seharusnya ayyan kuso kurang, an khatmataini, dari 2 kali khatam, fil usbu'i, di dalam 1 minggu ya. Maka kalau termasuk orang yang sudah dalam keadaan dia itu ahli ibadah dan memang tidak banyak pekerjaan yang lain gitu kan, maka seharusnya sudah bisa menghatamkan 1 minggu 2 kali. Wa in kana minas salikina bi a'malil qalb wa durubil fikr aw minal mustaghidana bi nashril ilm fala ba'sa ayyakti surufil usbu'i marratan ala marratin. Nah, ini kalau masih ada ngajar gitu kan, kayak kita ini, Ustaz Anto, Ustaz Angga, Ustaz Agus ini ya, kalau bisa itu kan 1 minggu 1 kali khatam, tapi ya berat sama saja.
ya, berat ya. Satu hari satu juz saja berat gitu kan. Ini anjuran Imam Ghazali. Ya, kalau yang hanya pekerjaannya ngajar gitu ya Ustaz. Nggak banyak kerja dodo sawit gitu kan. Itu diupayakan satu minggu satu kali khatam ya. Itu berat ya, meskipun seperti itu berat kan ya. Kita berdoa semoga diberikan inilah kekuatan, taufik dan hidayah untuk bisa membaca Al-Quran ya sebanyak-banyaknya ya. Tarafal nahari wa tarafal lail wa zulafan minal lail. Binasril ilmi fala ba'sa ayyaktasira fil usbu'i ala marra wa in kana nafidul fikri. Nah, ini. Dan jika orang itu termasuk orang yang pemikir fi ma'anil Quran, dalam makna Quran, faqad yaktafi. Nah, ini kayaknya lebih cocok deh ini. Lebih cocok dengan kita ya, karena kita baca kitab kuning kan, baca kitab baca kitab yang untuk memahami kitab, untuk memahami Al-Quran gitu kan. Ya kalau dibagi tadi, kalau yang tahfidz itu kan baca Quran saja, maka Mubarak sama Rizky ini harusnya satu minggu satu kali khatam ya. Kalau yang di pondok ini kan kajiannya kitab ini. Wa in kana nafidul fikri fi ma'anil Quran, dalam makna-makna Al-Quran, maksudnya belajar kitab kuning gitu, belajar memahami bahasa Arab. Faqad yaktafi fi syahr, maka cukup ya yang di pondok ini satu bulan satu kali khatam. Ya, faqad yaktafi fi syahr, di dalam satu bulan birmarrah ya, dengan satu kali khatam. Di kasrati hajatihi, untuk banyaknya hajatnya, ila kasrati tardid, pada banyaknya mengulang-ulang, wa ta'ammul, dan berfikir atau untuk memikirkan, menghafalkan pelajaran-pelajaran supaya bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar kan? Baik, itu yang kedua ya, di ukuran membaca ya. Tadi saya kira sudah bisa kita ambil kesimpulan ya, artinya ada yang satu hari satu kali khatam tapi dianggap lebay gitu kan, dan ada yang mengatakan ini makruh. Ada yang satu bulan satu kali khatam, ini yang biasa lah, yang biasa. Nah, yang afdol itu apa? Satu minggu satu kali khatam. Lebih afdol lagi satu minggu dua kali khatam. Tinggal tingkatannya kita lebih bisa yang mana gitu kan. Kalau satu minggu dua kali khatam luar biasa, kalau bisa luar biasa. Kalau tidak bisa ya satu kali khatam, kalau tidak bisa ya satu kali, satu minggu satu kali. Kalau tidak bisa juga, mohon yang di pondok ini minimal satu kali, satu bulan satu kali. Ya, anak pondok satu bulan satu kali khatam, inilah minimal. Saya yakin insya Allah ya, satu bulan satu kali khatam ini sudah luar biasa di zaman sekarang, sudah luar biasa. Di zaman era seperti ini satu kali khatam itu biasanya ya hanya di Ramadan. Ya, tapi anak pondok enggak. Ya, anak pondok Al-Kausar satu kali satu bulan harus sudah khatam. Ya, satu bulan harus sudah khatam. Ya. Dan saya tanya memang banyak yang khatam ya, satu bulan satu kali, luar biasa. Ya, ini semoga bisa istiqomah dan bisa ditingkatkan. Ya. Baik, yang ketiga yaitu fi wajhil qismah, ya, dalam pembagian bacaan. Ini masih berhubungan dengan kadar bacaan atau ukuran bacaannya. Amma man khatama fil usbu'i marratan fayuqassimul Qur'ana sab'ata ahzabin faqad hazaba as-sahabah radhiyallahu anhum al-Qur'ana ahzaban. Ini dalam bentuk pembagian-pembagian cara membaca atau membagi Al-Qur'an ya. Amma adapun man khatama yang
menghatamkan dalam satu minggu satu kali fayuqasimul Quran, maka membagi Al-Quran itu pada 7 hizib, 7 bagian, 7 hizibnya. Faqad hazzaba sahabah, maka telah membagi para sahabat radhiyallahu anhum Al-Quran dengan beberapa ahzab, dengan beberapa hizib. Faruya anna Utsman radhiyallahu anhu kana yaftatihu lailatal jum'ah bil Baqarah ilal Maidah. Jadi Sayyidina Utsman yaftatihu lailatal jum'ah, membuka malam Jumat, ya, membaca dengan surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah. Itu panjang, itu berapa juz itu? Hampir 4 juz kayaknya, ya. Hampir 5 juz. Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Walailatas sabti bil an'am ila Hud, dan malam Sabtu di surat Al-An'am sampai surat Hud. Ini ahzab-ahzabnya tadi, ya, pembagian-pembagian tadi. Wailatul Ahad, dan hari Minggu, malam Minggu, malam Ahad dengan surat Yusuf sampai surat Maryam. Walailatul Isnin, dan malam Senin bi Thaha ila Tausimim, ya, dari surat Thaha sampai surat Tausimim. Wa Musa wa surat Musa dan Fir'aun. Walailatul Sulasa, dan malam Selasa bil Ankabut ila Shad, pada surat Al-Ankabut dan sampai pada surat Shad. Walailatul Arbi'a, dan malam Rabu bi Tanzil ila Rahman, surat Tanzil sampai surat Ar-Rahman. Wa yahtimu lailatul Khamis, dan menghatamkan sampai malam Kamisnya. Wa Ibnu Mas'ud kana yuqasimu aksaman la ala hadzal tertib. Ya, sedangkan Ibnu Mas'ud beda lagi pembagiannya. Aksaman, yuqasimu aksaman, bagi pembagian-pembagian la ala hadzal tertib, tidak seperti yang tadi urutannya. Wa qila ahzabul Quran sab'atun. Ada bagian Al-Qur'an itu dibagi menjadi 7. Fal hizbul awwal, maka bagian yang pertama. Hizib ini kalau diartikan secara makna ini artinya partai. Partai itu apa ya? Bagian. Partai. Tapi kalau yang hizib yang sering kita baca di pagi hari, hizib Nawawi, itu ya istilahnya suatu amalan, ya, amalan yang dibaca. Jadi kata hizib ini banyak maknanya, ya. Ya. Kalau di sini artinya bagian. Fal hizbul awal, maka hizib yang bagian yang awal salah suwarin 3 surat. Wal hizbus tsani khamsu suwarin 5 surat. Wal hizbus tsani sab'u suwarin 7 surat. War rabi', dan yang ketujuh tis'u suwarin. Ini yang nggak tahu harokatnya diharokati, ya. Khamsu suwarin. Nah, ini jangan-jangan cuma lalu saja, nggak tahu bacanya ini. Paling tidak sedikit-sedikit itu bisa, ya. Wasadisu asrotu surotin, asrotu surotin atau asrotu suwarin bisa. Salah sata asrota, betul. Wal hizbus salis sab'u suwarin war rabi' tis'u suwarin wal khamis ihda asyrota suratin. Ihda asrota suratan wasadi salasa asrota suratan, ya, mabniun alal fathi kalau pas belasan, ya, adat wal ma'dud. Salasa asrota suratan wasabi al mufassal min qaf ila akhirih. Jadi yang pembagian keempat 9 surat, pembagian kelima 11 surat, pembagian keenam 13 surat. Dan yang ketujuh al-mufassal, yang terperinci, min qaf, dari surat Al-Qaf sampai akhirnya. Fahakada, maka seperti ini hazabahus sahabah, sahabat membagi Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa kanu yaqra'unahu kadzalika, maka dan wa kanu, dan mereka yaqra'unahu kadzalika, membaca seperti itu juga. Wa fihi khabarun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam ini ada khabar, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qabla, dan ini qabla an ta'mal, sebelum kamu mengerjakan al-ahmas 1/5
wal a'syar dan 1/10, wal ajza dan bagian-bagiannya. Famasi wahada muhdas, maka yang selain dari ini adalah buatan atau kreasi, bukan bid'ah, kreasi. Ar-rabi fil kitabah, yang keempat yaitu dalam penulisan. Kalau tadi dalam hal bacaan, sekarang ini dalam penulisan. Yustahabbu tahsin kitabatul Qur'an wa tabyinuhu wa la ba'sa bin nuqati wal alamati bil humrah wa ghairiha. Ini kalau ada yang tanya, di mushaf kadang ada merah, kadang ada tanda-tanda, itu tidak apa-apa ya. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali membolehkan, ada merahnya, ada warna-warninya, itu boleh-boleh saja. Jadi dianjurkan yustahabbu tahsinul kitab, membaguskan tulisan Al-Qur'an, wa tabyinuhu dan menjelaskan tulisannya, wala ba'sa dan tidak apa-apa bin nuqati dengan titik atau tanda-tanda, wal alamat bil humrah tanda-tanda dan dengan warna merah, wa ghairiha dan yang lainnya. Fa innaha tasyin, karena sesungguhnya itu adalah hiasan, wa tabyin dan penjelasan atau menjelaskan atau menerangkan tulisan maksudnya. Wasaddun 'anil khata' dan mencegah daripada kesalahan, walahan dan juga kesalahan cetak atau kesalahan tulis. Liman yaqra'uhu, kesalahan baca dalam membaca bagi yang membacanya. Waqad kana al-Hasan wa Ibnu Sirin yunkiruna al-akhmas wal awashir wal ajza. Akan tetapi ada beberapa sahabat yang mengingkari pembagian 1/5, 1/10 dan bagian-bagian itu dalam Al-Qur'an. Itu kan ada ahzab itu kan, ada ain gitu ya. Ada penulisan dalam mushaf itu, ada beberapa sahabat yang memang tidak setuju gitu ya. Tapi di sini al-ahmas, al-awashir itu ditandai dengan ahzab itu. Kalau kalian lihat mushaf itu kan ada tanda-tanda hizib-hizibnya ya, ada tanda-tanda pembagian-pembagiannya gitu. Waruya an Sya'bi wa Ibrahim karahiyatun nuqat bil humrah wa akhdul ujrah ala dzalika. Nah, ini termasuk yang perselisihan. Jadi ada yang mengatakan menulis Al-Qur'an yang ada tanda-tandanya yang unik-unik itu tidak boleh gitu. Wa akhdul ujrah ala dzalika dan mengambil upah dari itu. Nah, tidak boleh. Ini menurut beberapa sahabat. Wa kanu yaquluna jarridul Qur'an, dan mereka berkata jarridul Qur'an artinya Qur'an itu sudah biarkan, enggak usah dihias-hias, enggak usah dikasih tanda-tanda, karena memang Al-Qur'an ini sebenarnya enggak ada titik, itu enggak ada harokat, itu enggak ada. Jadi kosongan. Jadi yang membuat titik koma itu sebenarnya bid'ah sebenarnya. Tapi bid'ah hasanah dengan seperti itu kan kalian bisa membaca. Coba nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, kan susah juga itu. Ya. Wadhannu bihaulai annahum karam fatu hadzal bab khaufan min an yuaddi ila ihdasi ziyadat wa hasman lil bab. Nah, ini karena takut saja dari dari penambahan-penambahan dalam bab wa tasyawwuqan ila hirasatil Qur'an amma yatruku ilahi taghyir. Jadi mereka takut dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada Al-Qur'an. Wa idza lam yuaddi, nah ini khulasah atau istimbat daripada Imam Ghazali. Wa idza lam yuaddi ila mahdud, dan ketika tidak menyebabkan pada pelarangan, wastaqarra amrul ummah, dan bisa stabil urusan dalam umat, fihi dalam urusan ini alama yahsulu bihi mazidu ma'rifah fala ba'sa bih, maka tidak masalah kalau tidak menjadikan rancu, maka boleh-boleh saja.
Artinya yang sudah ada dari Al-Quran kita kan luar biasa, apalagi di Indonesia ini Al-Qurannya macam-macam ya, ada yang merah, ada yang kuning, huruf-hurufnya itu enggak apa-apa, enggak masalah, karena ya ini tetap stabil ya. Beda dengan zaman dulu, kalau zaman dulu itu apalagi di Arab sendiri ya, itu maka bisa menyebabkan ketidakstabilan, sehingga ada beberapa sahabat yang memang mengingkari atau melarang hal tersebut. Nah, tapi kalau sekarang ini sudah sangat stabil sekali dan tidak ada masalah terkait hal itu. Wala yamna'u min dzalika kaunuhu muhdatsan fakam min muhdatsin hasan. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Artinya hal-hal semacam itu sebenarnya dibuat-buat atau suatu amalan yang muhdas, yang bid'ah gitu ya. Fakam min muhdatsin hasanin. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan beberapa banyak daripada yang bid'ah itu adalah hasan, adalah kebaikan. Kama qila fi iqamatil jama'at fit tarawih, sebagaimana dikatakan dalam mendirikan jamaah tarawih, innaha min muhdasati Umar. Sesungguhnya itu adalah buatan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, seperti yang saya katakan, artinya Rasulullah itu tidak pernah mewajibkan sholat jamaah tarawih, tidak pernah. Ya. Yang menjadikan itu tradisi itu adalah di masa Sayyidina Umar. Ya. Mungkin beliau melihat ketika masa Abu Bakar itu sahabat sholat, gitu kan? Sholat sendiri-sendiri banyak. Nah, ketika sudah masuk pada zaman Umar itu mungkin sudah berkurang gitu, kok ada sholat ya, habis isya pergi sendiri-sendiri gitu kan, habis isya kok ngilang dewe-dewe Ramadan itu. Nah, sehingga untuk menjaga kestabilannya Sayyidina Umar mengambil inisiatif, weslah jamaah saja tarawih itu setelah sholat isya jamaah saja supaya enak gitu, artinya supaya tidak ada curiga ini sholat malam atau enggak gitu kan. Nah, jadi dikumpulkan ya. Memang pada saat Rasulullah, para sahabat itu semuanya sholat malam, habis isya itu sholat malam semua. Nah, sampai zaman Abu Bakar juga sholat malam semua. Tapi ketika pas menurun, keimanannya menurut Rasulullah sudah wafat gitu kan, Sayyidina Abu Bakar juga sudah wafat, masuk di zamannya Sayyidina Umar, kok nggak kondusif sepertinya, kok jamaahnya habis sholat isya kok hilang, padahal Rasulullah dulu itu tradisinya sholat tapi sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri ya. Sebagian atau di beberapa waktu memang berjamaah, tapi tidak menganjurkan gitu. Artinya tidak semuanya harus berjamaah, itu tidak gitu kan. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab itu memang semuanya dijadikan tradisi gitu kan. Nah, ketika beliau mengatakan ini tidak pernah ada pada masa Rasulullah, maka beliau berkata ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nikmatul bid'ah hadihi, dalam ungkapan beliau itu. Innaha min muhdasati Umar radhiyallahu anhu wa annaha bid'atun hasanah. Ini dikuatkan lagi oleh Imam Ghazali. Wa annaha, dan sesungguhnya itu adalah bid'atun hasanah, sesuatu urusan yang baru tapi yang bagus gitu, yang tidak melanggar syariat gitu ya. Innamal bid'atul madmumah, sesungguhnya bid'ah yang madmum, yang tercela, ma yusadimus sunnah, yang menabrak, yang melanggar as-sunnah, melanggar hadis ya, yang as-sunnah al-qadimah. Jadi bukan hanya hadis, ini sunnah, ini hadis yang sudah menjadi sepakat, jadi lebih tinggi daripada hadis sunnah. Kalau sunnah itu sudah hadis yang sudah menjadi ritual, sudah menjadi tradisi yang terdahulu pada saat zaman Rasulullah itu. Ya, sunnah al-qadimah au yakadu yufdi ila taghyiriya, atau seakan-akan menyebabkan pada perubahan sunnah yang sudah ada itu gitu ya. Sehingga bid'ah al-madmum ya, misalnya membangun atau
membuat sumur, ya. Pelarangan membuat sumur untuk, ya itu tidak boleh. Atau pelarangan misalnya sholat subuh berjamaah dilarang, itu tidak boleh. Nah, atau ya melarang sesuatu yang sudah ada di sunnah atau yang ada di Al-Quran dan hadis, yang melarang zakat fitrah misalkan, atau melarang itu berarti menentang, itu bid'ah mazmum, bid'ah yang tercela. Nah, kalau tarawih ya tidak masalah, walaupun di masa Rasulullah tidak ada, tapi itu sesuai sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Artinya tidak menentang apa yang ada pada zaman Rasulullah. Wa ba'dhum kana yaqulu, dan sebagian ada yang berkata, iqra' minal mushafi fil mamquti wala fi anqutati binafsi. Nah, ini juga ibarat dalam Al-Quran, bacalah dalam mushaf itu fil mamquti wala anqutihi binafsi. Wa qala al-Auza'i an Yahya ibni Abi Katsir, kana al-Qur'an mujarradan fil masahif fa awwalu ma ahdatsu fin nuqati 'alal ba'i wat ta' wa qalu la ba'sa bihi fa innahu nurun lahu. Nah, ini termasuk yang tadi ya. Jadi titik harokat itu ya tidak ada masalah. Ya. Tsumma ahdatsu ba'dahu nuqatan kibaran inda muntahal ay fa qalu la ba'sa bihi ya'rifu bihi ra'sul ayah. Yang tidak terlalu penting bagi kalian saya cepatkan ya. Tsumma ahdatsu, karena ini urusan penulisan ini. Kalau kalian saya jelaskan detail nanti tidak paham maksudnya apa. Yani, summa ahdatsu ba'da dzalikal khawatim wal fawatih, kemudian dibikin sesuatu yang baru pada pembukaan dan penutupan dalam penulisan. Kalau qala Abu Bakar Al-Hudri sa'atul Hasan an tanqitil masahif fil ahmad faqala wa ma tanqituha, dalam memberikan titik harokat itu ya. Qultu yu'rabunal kalimah bil arabiyyah, apakah mereka yang mengarabkan kalimat dengan kalimat Arabiyah? Amma i'rabul Qur'an fala ba'sa bihi, sedangkan mengi'rabkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu tetap bahasa Arab, maka tidak ada masalah. Jadi maksudnya AIU-nya itu harus sesuai dengan i'rab, ya, sesuai dengan fathah, kasroh, ya, majrur, majzum, ya, itu harus sesuai. Nah, itu kalau nggak ada harokatnya kan susah kita. Ya. Kalau orang Arab yang alim dulu pun bisa. Ya. Tapi orang Arab sekarang pun kadang juga nggak paham Al-Quran itu. Banyak orang Arab itu nggak paham Al-Quran, nggak bisa ngaji Al-Quran, tajwidnya nggak jelas. Orang Arab zaman sekarang. Jadi jangan dikira orang Arab itu pintar-pintar, hebat-hebatnya. Dulu saya di Sudan itu, orang Arab itu banyak juga yang nggak bisa ngaji. Jadi orang yang di sini ngaji itu luar biasa. Jadi bahasa itu sendiri, ngaji itu urusan sendiri. Tajwid itu urusan sendiri. Kalian belajar Hidayatus Sibyan itu urusan sendiri itu. Yang nggak ngaji nggak bisa. Banyak orang Arab tuh ngajinya nggak bagus. Makanya jangan heran. Wah, orang Arab pintar ngaji, nggak mesti pintar ngaji. Nggak mesti pintar ngaji. Karena banyak yang juga nggak bisa ngaji. Ya bisa baca, bisa, tapi panjang pendeknya salah. Kemudian tajwidnya salah. Kalau makhorijnya kebanyakan sudah betul. Kita yang nggak berat makhrij itu, makhrijul huruf. Jadi panjang pendeknya kadang mereka acak-acakan, tajwidnya acak-acakan. Itu orang Arab kalau nggak ngaji ya seperti itu. Dan model seperti ini Arab maklum itu banyak sekali. Arab maklum itu banyak sekali. Nah, itu kemudian amma i'rab wa qala Khalidul Hida dakhaltu ala Ibnu Sirin fa ra'aitu yaqra'u fi mushaf manqut wa qad kana yaqra'u nuqat. Nah, ada beberapa yang tidak menyukai ada titik dan harokat. Ya, itu ulama terdahulu. Wa qila innal Hajjaj huwa alladhi ahdatsa dzalika, yang sudah
membuat kreasi itu disebut al-hajjat ya. Wa ahdarul qurra, dan menghadirkan para pembaca hatta adu al-kalimat al-Qur'an wa hurufuhu wasawu ajza'u wa qasamu ila salasina juz'an wa ila aksamin akhar. Nah, itu tentang penulisan. Artinya bagi kalian ini tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting, cuman harus tahu aja. Yang kelima terakhir sebelum saya selesaikan, tartil. Nah, ini tentang tartil. At-tartil huwal mustahabbu fi hayatil Qur'an, yaitu al-mustahab yang dianjurkan dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Lianna sanubayyinu annal maksud, karena akan kita jelaskan bahwasanya al-maksud minal qiraati dalam membaca itu at-tafakkur. Ini yang pernah saya katakan kepada kalian, membaca itu sebenarnya amalia fikir. Jadi membaca itu aktivitas berfikir. Jadi tidak hanya lalu saja. Nah, tartil itu diharapkan bisa membaca sambil sambil menghayati gitu ya. Jadi yang disebut tartil itu pada hakikatnya itu bacaan yang pelan gitu kan, tapi pada intinya, pada maksudnya itu bisa digunakan untuk berpikir atau digunakan untuk menghayati. Ya, pernah saya katakan Bapak membaca koran, ya, Bapak membaca Al-Quran. Wa tartil mu'inun alaihi, membantu dalam tafakur. Mu'inun alaihi, membantu dalam tadabbur. Walidhalika na'atat Ummu Salamah radhiyallahu anha qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya beliau Ummu Salamah itu mengikuti bacaan yang dibaca Rasul. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassiratul harfan. Dan ketika dia mengikuti bacaan dijelaskan huruf per huruf, ya, kata per kata. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li an aqra al-Baqarah wa Ali Imran uratiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min aqra al-Qur'ana hadramatan. Untuk membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dengan tartil dan bertadabbur dengan keduanya itu lebih suka, lebih enak daripada membaca Al-Qur'an seluruhnya tapi dengan cepat-cepat. Ini dari Ibnu Abbas, sahabat. Wa qala aidan li an aqra'a idza zulzilatil ardu wal qari'ah atadabbaruhum ahabbu ila min aqra'al Baqarah wa Ali Imran tahdiran. Jadi baca idza zulzila saja sama al-qari'ah dengan dihayati, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ingatlah ketika dunia ini digoncang-goncang. Zilzalah, dengan goncangan yang keras saat saat kiamat datang. Nah, dihayati, gimana keadaan saya seperti itu nanti gitu kan. Nah, wal al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, dan seterusnya. Itu ketika dihayati akan menghadirkan perasaan yang sangat mendalam sehingga bisa menjadikan penyadaran, menjadikan pencerahan bagi kita, gitu kan. Jadi para sahabat mengatakan baca al-zilzalah sama al-qari'ah dengan tadabbur itu lebih suka, lebih enak daripada membaca al-Baqarah, satu surat yang panjang itu, sama Ali Imran tapi cepat-cepat, tidak ditadabburi. Wasu'ila Mujahid an rajulaini dakhala fi shalah fa kana qiyaman wahidan illa anna ahadahuma qara al-Baqarah faqat wal akhar qara al-Qur'an kulluhu faqala huma fil ajri sawa. Jadi istilahnya ada yang baca dalam sholatnya baca surat tapi dengan tartil, ya, dengan dihayati, dan yang satu surat Al-Baqarah saja, yang satu baca Al-Quran penuh tapi agak cepat, tidak dengan tartil, maka dianggap pahalanya sama, katanya.
dalam hal ini, sahabat Mujahid. Wa'lam anna tartil mustahab. Maka ketahuilah bahwasannya baca tartil itu dianjurkan, dianjurkan supaya bisa memahami, menghayati ayat Al-Qur'an itu. La li mujarradit tadabbur, tidak hanya untuk tadabbur. Fa innal ajamil ladzi la yafhamu ma'nal Qur'an yustahabbu lahu fil qira'ati aidan at-tartil wa ta'addadu li anna dzalika aqrab ila tawqir. Nah, bukan hanya tadabbur, tapi bagi orang ajam, bagi kita khususnya orang Indonesia itu walaupun tidak paham gitu, walaupun tidak paham Al-Qur'an, tapi mendengar Al-Qur'an ini seakan-akan sesuatu yang luar biasa gitu. Li anna dzalika aqrabu ila tawqir, karena hal itu bisa mendekatkan pada suatu pengagungan atau penghormatan, tauqir wal ihtiram, dan memuliakan, wa asyadu ta'thiran fil qalbi minal hadram, dan itu bacaan yang seperti itu ya bisa menyebabkan efek yang luar biasa ya. Kita dengar ketika Ustadz Anto sholat baca ayat-ayat Ustadz Agus Salim, itu akan menghadirkan suatu perasaan yang luar biasa walaupun tidak paham ya kan. Walaupun tidak paham bacaannya, itu akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Asyaddu ta'tsiran, menghadirkan suatu efek yang luar biasa, efek yang positif itu kan di dalam hati kita daripada baca dengan cepat-cepat. Wal istijal, dan tergesa-gesa, cepat-cepat dan tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok di bab yang ke-6 atau di poin ke-6 di dalam adab tilawah fil dzahir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah